Salam. Tes. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين رب العالمين. Para satid wasatidah yang Allah muliakan, semoga Allah memberikan kepada semua rekan-rekan guru-guru yang sudah mendampingi, mendidik, membimbing para santri, Allah berikan kesehatan, Allah berikan urusan yang mudah, diringankan segala permasalahannya, Allah mudahkan dalam mengajar, dan diberikan kesabaran, diberikan kesemangatan selalu, dan saya yakin diniatkan semua sifat kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para santri Bani wal Banat yang Allah muliakan, semoga Allah berikan pada kalian kesehatan juga, ketenangan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam menghafal Quran. Allah hilangkan kesulitan-kesulitan yang menghalangi kalian dalam menghafal Quran, dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di pesantren kalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, muslimin dan muslimat, semoga kuat yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para asatidah, santri Bani wal Banat yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, yaitu kajian tauhid atau akidah. Sebagaimana kita ketahui, hakikatnya kita hidup di dunia ini yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dengan apapun, karena hanya dalam agama Islam Tuhan ini hanya satu. Tuhan kita hanya satu. Konsep tauhid yang Rasul ajarkan pada kita dalam surat Al-Ikhlas, menafikan agama yang lain, itu masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamamu. Ini dalam konteks akidah atau tauhid agama kita. Allah Maha Esa, Maha Tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau agama yang lain, saya nggak sebutkan agama apa, itu
ada Tuhan yang memiliki tugas masing-masing. Ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang memelihara dan lain sebagainya. Itu hak mereka. Kita tidak boleh mengganggu keyakinan mereka. Tapi dalam agama kita hanya satu Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita minta pertolongan, berlindung, bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalau di alam semesta ini ada dua Tuhan yang mengatur seluruh hajat makhluk yang di alam semesta ini, lafasadata, maka akan rusak. Makanya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Allah mengatur. Bahkan Allah Maha tahu isi dalam hati kita. Yang hafal surat Al-An'am setuju. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah mengetahui di mana letaknya, di mana tempatnya. Allah mengetahui. Wala habbah, dan tidak pula biji-bijian di dasar bumi yang gelap Allah tahu. Fitulumatil ardi, di dalam kegelapan bumi, kegelapan kerak bumi Allah tahu. Wala rabbin wala yabisin, baik yang basah dan kering Allah tahu. Illa bi kitabin mubin, dan semua itu sudah tercatat. Makanya dalam agama kita tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah dan wajib kita minta pertolongan. Nah, itu manusia tahu itu. Untuk materi kali ini saya ulang dari awal kembali ya. Yang mungkin sudah 3 tahun ke sini, nggak apa-apa kita mengulang kembali. Itu di Al-Faslul Awwal, bab pertama, silakan dibuka. Al-aqidah wa ahamiyatuha. Akidah wa ahamiyatuha, dan urgensinya. Apa itu urgensi? Apa itu urgensi? Penting dan kepentingannya, ya. Dan keutamaannya. Bahkan kita ngaji slogannya. Kalau untuk masalah ilmu alatnya ada Ustaz Aceh, ada ustazah yang lain yang insya Allah diajarkan, ada Ustaz Hasbala. Nanti minta diajarkan untuk tata cara bisa membaca bahasa Arabnya kan huruf gundul, ya, huruf gundul. Tapi buku saya dulu pelajaran kok entah kemana udah pada hilang. Ini saya dulu tahun berapa ya, 2018 saya ke pondok, saya beli ini, ya, beli buku kawin ini. Al-aqidah lughah, al-aqidah secara bahasa. Ma'khudatun, diambil minal aqdi, dari kalimat aqdun. Aqdun itu ikatan. Wa huwa rabbus syai', yaitu mengikat sesuatu. Wa i'taqadtu kadza aqadtu 'alaihi al-qalb wal basir wal aqidatu ma yadinu bil insan. Mengikat sesuatu, meyakini sesuatu yang ada dalam hati kita, 'alaihi al-qalb. Wadhamir itu perasaannya atau hati yang paling dalam, akidah. Dan akidah itu yadinu bil insan, manusia yadin, artinya yang identik, yang beragama, yang memiliki keyakinan yang wajib ada pada diri manusia. Karena hakikatnya sampai sekalian, semua yang dilahirkan di muka bumi ini yaitu dalam keadaan apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir di muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia adalah Islam, ya. Adalah Islam.
Miftah, kamu serius belajar? Mana bukannya bawa bawa? Ya, kamu di depan kan? Dari kemarin bercanda terus, depan sini. Ya. Mau paham atau tidak paham, nanti kita menuntut ilmu itu mengikuti aturan dalam menuntut ilmu. Ya. Mau paham atau tidak paham, ya. Yang penting Allah turunkan apa? Keberkahan dalam majelis ilmu tersebut. Ya. Yang penting kita ya, dilihat. Nggak tiba-tiba. Tadi belajar apa kita? Coba apa? Ya dibuka. Nah, saya nggak menuntut kalian harus bisa, harus paham, enggak. Penting apa? Kalau dalam hadis yang lain itu ketika kita dalam majelis ilmu, para malaikat mendoakan kita, ya bagi orang-orang yang ilmu. Bahkan orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli ilmu lebih utama daripada yang ahli ilmu. Ya kan? Orang ibadah tanpa ilmu nggak bisa. Wadah takubala seraka bi'ilm. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak yang tidak tahu. Minimal Allah memberikan kita pemahaman walaupun tidak banyak. Atau cahaya Allah masuk dalam diri kita. Lanjut. Wal aqidatu syar'an, dan akidah secara syariat ia iman, yaitu iman billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para utusannya, para rasul, para nabi, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman pada qadar baik dan qadar buruk. Wa tusamma hadhihi arkanul iman, dan ini disebut dengan rukun iman. Nah ini landasan akidah dalam agama kita adalah rukun iman. Yang keenam, apa semua ya? Insyaallah ya. Percaya pada Allah, iya, wajib. Allah ada. Dan sampai kita punya pemahaman ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ya. Karena kalau ada Tuhan, saya menjaga alam semesta ini. Ya. Kita yakin Allah itu ada, tapi kita tidak tahu seperti apa wujud Allah. Hanya kita meyakini saja. Yang tadi ya sore kita bicarakan, kenapa Allah tidak bisa terlibat? Ya, Allah Maha Besar, nggak bisa terlibat. Ya, bahkan Nabi Musa saja ingin melihat Allah. Ya. Ketika beliau mendapatkan wahyu selama 40 hari di Bukit Sinai, kira-kira mau selesai selesai wahyu yang turunkan pada Nabi Musa tentang Taurat. Qala rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku supaya saya bisa melihat Engkau. Ya. Kata Allah apa? Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat saya. Ya. Kemudian untuk ila jabal wa istaqarra makana fasaqa tarani. Kamu lihat gunung. Kalau gunung itu hancur, terbelah, ya, kamu bisa melihat saya. Nah, ketika Allah baru istilahnya, ya bukan penampakan, hanya cahayanya saja gunung itu sudah hancur. Nabi Musa bisa. Ya Allah ada. Allah melihat kita. Jangan dibayangkan. Wah, kan manusia ini miliaran. Belum lagi binatang yang melata, hewan yang di dasar laut, hewan yang di dasar bumi, belum lagi di langit. Gimana caranya itu? Kita gak perlu ke situ. Pokoknya Allah Maha Tahu. Apa yang kita lihat Allah Maha Tahu. Gak usah dipikirkan, gak akan sanggup kita. Allah melihat, kita melihat, tapi membedakan zatnya. Ya.
Yakin ya, Allah ada. Yakin kepada malaikat. Nah ini, teman-teman, para asatidah, ini mungkin menjadi sebuah catatan ya, kalau kalian mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan pernah mengatakan malaikat itu pembantunya Allah. Ya, berarti kalau Allah punya pembantu, Allah lemah. Bagi Allah sih mudah, tanpa malaikat semua dia itu bagi Allah mudah. Karena memang ada orang yang berstatement ketika malaikat menjalankan tugasnya, tugas A, tugas B sampai Z, itu statement mereka berarti Allah dibantu sama makhluk. Nah itu harus kita teruskan. Malaikat itu hamba Allah yang menjalankan tugas sama kita. Tugas kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah. Bahkan ada tafsir yang lain, ya'budun itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beribadah. Jadi ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Allah bersambut, Allah sanggup, Allah mampu. Tapi tugas malaikat Jibril itu ketika menyampaikan wahyu bentuk ibadahnya pada Allah. Malaikat maut menyambut nyawa, rakib atid dan lain sebagainya, itu bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya ceritakan ya saya, ketika Rasulullah awal gitu, Kalimatul Ma'mun itu kan sampai ayat ke-7, langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga itu Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Musa, langit keenam Nabi Harun, langit ketujuh Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mun. Ketika Rasulullah mulai Baitul Ma'mun, setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah kembali sampai hari kiamat.